إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang belajar ilmu agama, dia mencari apa-apa yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan dan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan. Dia mencari ilmu tersebut untuk bisa beramal. Dikarenakan tanpa ilmu mustahil seseorang bisa beramal dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak hanya sampai di situ. Setelah seseorang berhasil mengamalkan apa yang dia ilmui untuk dirinya sendiri, maka disyariatkan bagi seseorang untuk menyampaikan apa yang ia ketahui kepada orang lain. Dan inilah yang disebut dengan dakwah. Menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala agar orang lain pun bisa beramal dan berilmu seperti dirinya. Dia tidak ingin hanya dirinya yang menjadi baik, namun dia pun ingin orang lain menjadi baik seperti dirinya. Dan ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Setelah seseorang menyempurnakan dirinya dengan ilmu dan amal, hendaklah dia menyempurnakan orang lain dengan ilmu dan amal juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya semua manusia berada di dalam kerugian. Tidak ada satupun dari mereka yang beruntung. Semuanya, kata Allah, merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan beberapa golongan, beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa keluar dari kerugian yang telah divoniskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman. Dan mustahil seorang bisa memiliki iman tanpa ilmu. Wa 'amilus shalihat, dan juga dia beramal saleh. Amal saleh, amal yang terpenuhi padanya dua syarat diterimanya suatu ibadah, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru yang dinamakan amal saleh. Wa 'amilus shalihat, ini untuk dirinya pribadi. Dia beriman dan juga beramal saleh, ini untuk dirinya sendiri. Kemudian Allah menyebutkan yang setelahnya adalah bentuk penyempurnaan kepada diri orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr."
Dan mereka saling wasiat mewasiati. Mereka saling nasihat menasehati dengan kebenaran. Tidak hanya mengkhususkan dirinya, tapi ia sampaikan kebenaran yang telah ia ketahui kepada orang lain. Dan juga mereka saling nasihat menasehati untuk tetap sabar di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sekian banyak ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong kita untuk mau berdakwah sesuai dengan kadar ilmu kita masing-masing. Untuk mau menyampaikan al-haq sesuai dengan kadar ilmu kita masing-masing. Untuk mengajak orang kepada jalan yang lurus. Mengajak orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengajak mereka untuk menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menjelaskan tentang keutamaan berdakwah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan serulah, ajaklah orang lain kepada agama Rabbmu, bukan kepada kelompokmu, bukan kepada partaimu. Ajaklah Allah kepada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaklah manusia kepada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara yang hikmah, lemah lembut, dan nasihat-nasihat yang baik. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah yang namanya hikmah. Di saat lemah lembut, maka sang dai menerapkan dakwah yang lemah lembut. Di saat yang memerlukan sedikit sikap keras, maka sang dai pun melakukan sikap keras dalam berdakwahnya. Masing-masing sesuai dengan tempatnya yang sesuai. Dan bila perlu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wajadilhum. Dan debatlah mereka, itu pun dengan cara yang terbaik. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajak orang kepada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan porsi masing-masing orang. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyatakan bahwasanya orang yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang menggunakan lisannya untuk mengajak orang kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang terbaik dari sisi ucapannya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia terus beramal saleh. Dan dia menyatakan, aku termasuk dari kaum muslimin. Orang yang terbaik ucapannya adalah yang menyampaikan agama Allah kepada orang lain agar mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah tanda yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada umat ini dan menjadikan mereka dengan sebab itu sebagai umat yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Di antara ciri-ciri kalian adalah kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan kalian melarang dari perkara yang mungkar. Dakwah. Sebab umat ini dijadikan oleh Allah sebagai umat yang terbaik adalah dengan sebab dakwahnya mereka kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga menyatakan
Jangan sampai suatu zaman kosong dari orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaknya ada sekelompok orang dari kalian yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan falah, mendapatkan keberhasilan, keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dan mereka dijauhkan dari apa yang mereka tidak inginkan. Muflihun, orang-orang yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang muflihun, orang yang mendapatkan keberuntungan dan keberhasilan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dan mendorong kepada kita agar kita mau menjadi para dai yang mengajak kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil seorang bisa menjadi dai kalau ia tidak memiliki ilmu. Apa yang akan ia sampaikan kepada orang lain kalau dia tidak memiliki ilmu? Na'udzubillah min dzalik, wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di antara contoh hikmahnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Anna fatan min Quraisy atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal." Seorang pemuda dari Quraisy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, izan li fi zina. Izinkan aku untuk berzina." Suatu permintaan yang luar biasa besarnya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa dengan mudahnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta diizinkan untuk berzina? Faqbala alaihi alqaum fazajaruh. Maka orang-orang pun menghadap kepadanya dan mencelanya dan menghardiknya. Faqalu mah. Mereka ucapkan ucapan menghardik. Hus. Mereka menganggap ucapan ini tidak pantas diucapkan kepada seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi masalah ini. Lihat bagaimana dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda yang meminta izin untuk berzina ini. Qala udnu, mendekatlah. Fadana minhu qariban, maka pemuda tadi pun mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dekat. Tsumma qala, kemudian mengatakan, "Atuhibbuhu li ummik?" Apakah engkau menyukai zina tersebut pada ibumu? Apakah engkau suka jika terjadi pada ibumu perbuatan tersebut? Qala la ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidak. Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, Allah jadikan aku sebagai tebusanmu. Qala walan nasu yuhibbuna li ummahatihim. Maka Nabi pun mengatakan, begitu pula orang-orang tidak suka zina tersebut terjadi pada ibu-ibu mereka.
satu sisi ditutup oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ingin mengingatkannya dengan ibunya. Sebagaimana dia tidak suka terjadi hal tersebut pada ibunya, orang lain pun tidak suka itu terjadi pada ibu mereka. Qala atuhibbuh. Qala atuhibbuhu libnatik. Apakah engkau menyukainya terjadi pada anak perempuanmu? Qala la wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidak. Tidak demi Allah ya Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Qala walan nasu yuhibbuna libanatihim. Begitu pula orang lain tidak menyukainya terjadi pada anak-anak perempuan mereka. Qala tuhibbuh li ukhtik. Apakah engkau menyukainya terjadi pada saudarimu? Qala la wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidak. Tidak demi Allah wahai Rasulullah. Qala kawannasu walannasu yuhibbunahu li akhawatihim. Tidak pula orang-orang menyukai hal tersebut terjadi pada saudari-saudari mereka. Terus tertutup pintu untuk seorang pemuda tadi. Dari ibunya, anak perempuannya, saudarinya. Qala tuhibbuh li ammatik. Apakah engkau menyukainya terjadi pada bibimu? Bibimu dari pihak laki-laki, dari pihak ayah. Qala la wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidak. Qala walan nasu yuhibbunahu li ammatihim. Begitu pula orang-orang tidak suka itu terjadi pada bibi-bibi mereka. Begitu pula bibi dari pihak ibu. Sebagaimana dalam ucapan Nabi SAW yang setelah. Kemudian, setelah Nabi SAW menyadarkannya akan hakikat yang seperti ini, bahwasanya tidak ada satu orang pun yang rela zina tersebut terjadi pada satu pun dari kerabat-kerabat mereka. Fawada'a yadahu alaihi. Maka Nabi pun meletakkan tangannya kepada pemuda tadi dan mengatakan, Allahumma ighfir zambah. Ya Allah, ampunilah dosanya. Wa tahhir qalbah. Dan sucikan hatinya. Wa hassin farjah. Dan jagalah kemaluannya agar tidak terjatuh dalam zina. Di akhirnya didoakan oleh Nabi SAW. Falam yakun ba'du zakal fata yaltafitu ila syai'. Maka setelah itu tidak pernah lagi pemuda itu berpaling atau melirik kepada hal-hal yang berbau zina sedikit pun, kata Nabi SAW setelah Nabi mengucapkan hal tersebut. Dakwah yang berhasil dari Nabi SAW. Padahal para sahabat telah menghardiknya dengan ucapannya yang dianggap lancang kepada Nabi SAW. Namun Nabi SAW menyikapinya dengan sikap yang hikmah dan tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang akhirnya membawa hasil yang luar biasa pada dakwahnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh-contoh hikmahnya dakwah Nabi SAW yang tentu saja tidak akan cukup untuk disampaikan hanya dalam satu kesempatan saja. Ini hanyalah nukilan yang kecil tentang bagaimana Nabi SAW berdakwah dan bagaimana hikmahnya beliau dalam berdakwah. Beliau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di saat memerlukan kelemah lembutan, beliau lakukan yang lemah lembut. Di saat yang memerlukan sikap keras, maka Nabi pun melakukannya kepada sebagian orang. Semuanya sesuai dengan porsinya masing-masing. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita sebagai para dai yang mengajak kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmah, yang menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak menyalahgunakan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini yang bisa kita sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.